Hai teman-teman, balik lagi sama aku Betty Maser di channel aku Membiti. Jangan lupa di subscribe ya. Dan buat kalian semua yang mau ngikutin live streaming aku hampir setiap malam ya guys. Kalian bisa langsung aja ke description box aku dan klik linknya di sana, oke? Ini di video kali ini aku mau ceritain ya, apa namanya? By the way, kemarin aku baca-baca komen tuh, di komen tuh ada katanya, kalian itu jangan takut menikah karena menikah membukakan pintu rezeki gitu ya. Dan ini aku spillin deh ke dunia aku sendiri gitu, karena aku sudah menikah dan aku mungkin bisa sharing ke kalian ya soal masalah ini gitu. Menikah membukakan pintu rezeki, that's right guys ya. Jadi benar ya, aku ngalamin benar gimana aku yang dulu dan aku yang sekarang gitu guys. Karena gini, menikah itu kan ibadah. Jadi kalau kamu niatnya nikah itu baik, insya Allah kedepannya bakal dikasih yang terbaik juga sama Allah gitu kan ya. Beda kalau misalnya kamu nikahnya itu karena something gitu kan. Jadi guys, buat teman-teman semuanya ya, kalau kalian sudah mampu ya, lebih baik menikah daripada kalian lama-lama kayak ngeredit motor. Gini guys, aku kasih pandangan ke diri aku sendiri gitu ya. Jadi iya, aku dulu sempat meragukan karena ya gimana ya, matre boleh lah kalau misalnya mau milih suami itu gitu, karena itu perlu, maksudnya di sini dalam arti matre yang baik ya, maksudnya kayak kalau aku sih dulu cenderung kayak, pokoknya kalau kamu mau nikah sama aku, kamu harus punya kerjaan tetap nih, kamu sekarang kerjanya apa, harus dimantepin dulu gitu, soalnya kita nikah itu butuh kebutuhannya tuh ada gitu ya. Nah, aku dulu tuh selalu nekanin itu sama pasangan aku gitu. Aku dulu bukan matre ya, aku lebih ke realistis aja gitu ya. Kalau matre kan mungkin kayak minta ini, minta itu, minta ini. Aku enggak. Aku cukup kalau misalnya kamu mau nikah sama aku, kamu harus ada kerjaan tetap dan kamu harus mau bekerja gitu kalau aku mah gitu. Dan alhamdulillahnya gitu ya, aku ngerasain banget ketika Allah itu ngebukain pintu rezeki aku dari mana-mana aja gitu. Kayak dulu misalnya kayak namanya pernikahan guys, asal kalian tahu di dalam pernikahan itu ada aja masalah, baik itu masalah dari keluarga, pokoknya dari dalam dan dari luar, pokoknya ada aja lah gitu kan ya. Suatu ketika apa namanya, kayak aku kan dulu kan masih kuliah tuh, aku nikah dulu semester berapa ya, kurang lebih lupa aku, semester 5 atau berapa ya, lupa aku, pokoknya pokoknya masih awal-awalan kuliah. Nah itu dulu aku sempat takut karena kan aku ada bayaran UKT tuh ya, dan pokoknya bayaran kuliah dan bayaran kosan lah segala macem. Dan apa namanya, di sini aku tahu kalau pasangan aku itu dia punya ibu dan harus ngebiayain ibunya ya, karena beliau udah janda gitu. Jadi nggak ada yang ngebiayain kecuali si pasangan aku ini gitu. Jadi kayak bener-bener dia tulang punggung keluarga gitu kan, sedangkan penghasilan dia segini gitu kan. Aku sempat kayak apa ya, kayak meragukan gitu kan, maksudnya dia gajinya aja segitu, buat emaknya seberapa, terus aku butuh duit makan per bulan, terus butuh bayar ini, bayar itu, bayar ini gitu kan ya. Dan aku dari situ mikir dong ya gitu kan, ya udahlah, kalau memang udah jodohnya berarti mau gimana lagi, terus berarti aku harus ngelakuin apa gitu kan. Aku ngomong ke diri aku sendiri gitu. Jadi kayak oke, aku dulu kayak apa sih namanya, kayak belajar. Aku kan dari sebelum nikah kan, aku dari kelas 2 SMA aku tuh udah kerja guys. Jadi aku udah kayak kerjain apa aja yang bisa aku kerjain lah, kayak jaga counter, terus kayak jualan online, terus kayak ngerjain tugas temen, terus kayak print out lah, apalah pokoknya yang bisa dikerjain lah sama anak sekolah gitu. Nah terus habis itu tuh aku udah kebiasaan kerja kan. Nah ketika aku menikah itu aku ya tetap lanjutin kerjaan aku, dan itu malah justru semakin gede gitu loh. Maksudnya kayak dulu itu cuman kayak modalnya sekian gitu kan, ketika menikah aku ngerasain banget, jadi kayaknya tuh modal itu kayak nambah terus gitu kan. Nah terus suatu ketika ya namanya aku ini banget sih, apa, kayak percaya banget bahwasanya roda itu nggak selamanya, roda itu akan terus berputar, nggak selamanya ketika orang udah di atas itu di atas terus, pasti dia akan jatuh ke bawah gitu kan. Nah aku ngerasain dulu ketika aku udah suksesnya ngelola all shop aku, udah maksudnya udah penghasilan tuh udahlah gitu kan, udah kayak
udah kayak lumayan gitu kan ya, bisa buat makan, bisa buat belanja lah segala macem, buat senang-senang pribadi dan keluarga gitu kan ya. Suatu ketika aku sempat berhenti gara-gara waktu itu aku sakit guys. Maksudnya kayak aku waktu itu operasi tumor payudara tuh operasi. Nah abis itu aku kan gak boleh capek tuh. Nah jadi aku tuh kayak stres banget buat mikirin Allshop itu, karena akhirnya nggak tahu kenapa itu berhenti guys, berhenti. Terus lanjut sama aku KKN. Nah itu nggak mutlak langsung berhenti, jadi kayak perlahan lah berhentinya. Jadi kayak aku ordernya itu aku kurangin, aku pre-order, pokoknya PO-nya tuh aku kurang-kurangin.